siapa, kelas mana? Nama aku Bisyara Melsa Khairin, kelas 10-3. Kamu udah tahu tentang prinsip geografi belum? Belum. Ya, aku mau jelasin kamu tentang prinsip geografi. Prinsip geografi itu apa sih? Prinsip geografi itu fondasi untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena geografi di permukaan bumi. Tujuan prinsip geografi itu untuk menjelaskan persebaran fenomena geografi dan penyebabnya, memberikan penjelasan lebih detail agar mudah dipahami, lalu menunjukkan hubungan antar unsur geosfer dan menganalisis wilayah secara menyeluruh dan terpadu. Nah, jadi prinsip geosfer itu ada 4. Pertama itu prinsip distribusi. Ini tuh menjelaskan keterkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di wilayah bagian timur Indonesia. Terus kedua, prinsip intoleransi, yaitu mengungkapkan hubungan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Contohnya deforestasi hutan dapat menyebabkan tanah longsor. Lalu ketiga, ada prinsip deskripsi, adalah prinsip yang memberi penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Contohnya kayak tabel persebaran penduduk dan penjelasannya. Keempat itu ada prinsip korologi. Prinsip yang melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, intoleransi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Contohnya, menganalisis persebaran pola hujan. Sekarang kamu ngerti gak? Makasih ya. Makasih ya. Dengan ini, kamu jadi suka geografi gak? Udah ngerti. Oke, makasih lagi ya. Halo, boleh perkenalin nama dan kelasnya? Halo, perkenalkan nama saya Gigi Grace Riyadi, saya dari kelas 10. Kamu udah tahu belum sih ruang lingkup geografi itu ada apa aja? Belum. Aku jelasin ya. Di ruang lingkup biologi itu cakupan atau bidang kajian yang dipelajari dalam geografi. Fungsinya mengungkapkan fenomena di bumi, meneliti sebab akibat suatu gejala, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, dan mempelajari penyebaran fenomena. Nah, macam-macam ruang lingkup geografi itu ada banyak. Kamu penasaran nggak? Ya dong, kasih tahu dong. Nah, pertama ada geografi fisik, itu mengkaji fenomena-fenomena alam yang bisa kita lihat. Terus geografi regional, mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Geografi sosial, mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Jadi geografi sosial ini itu tentang manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Terus geografi teknik memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu terakhir geofisika, bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Nah, terus itu ada cabang-cabang geografi. Cabang-cabang geografi itu ada banyak juga. Pertama ada geomorfologi, lalu kedua ada meteorologi, ketiga ada klimatologi, keempat ada hidrologi, kelima ada geologi, keenam ada oseanografi, keenam ada geografi manusia, ketujuh ada biogeografi, ke-8 kartografi, ke-9 geografi kependudukan, dan ke-10 ada penginderaan jauh. Banyak ya. Sekarang kamu udah ngerti belum ya? Aku ngerti banget. Oke, makasih ya. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Quinta dari 10-3. Kamu udah tahu belum ya tentang objek material geografi? Belum, apa itu? Objek material geografi itu adalah sesuatu yang dipelajari dalam geografi, yaitu fenomena di geosfer. Nah, aku mau jelasin tentang litosfer nih. Mau gak? Mau dong. Jadi, litosfer itu merupakan salah satu lapisan di bumi, terdiri atas lapisan batuan dan tanah. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari bumi yang keras dan kaku, terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Fungsinya tuh untuk sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain.
serta mengandung sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan logam. Struktur litosfer itu pertama ada inti dalam, yaitu lapisan litosfer yang berada pada pusatnya, tersusun dari logam padat seperti besi dan nikel. Inti luar adalah lapisan terluar dari inti bumi, terletak di bawah mantel bawah, tersusun atas logam cair terutama raksa. Terus ketiga itu apa ya? Kamu tahu gak? Enggak nih, coba jelasin dong. Lapisan ketiga itu mantel bawah, terletak di bawah mantel atas. Terus ini tersusun dari batuan nikel. Lapisan keempat itu ada mantel atas, merupakan lapisan di bawah kerak tersusun dari batuan padat bernama periodotit yang kaya akan mineral seperti silikon, magnesium, dan besi. Lalu kelima, kerak bumi, lapisan paling atas. Itu terbagi menjadi dua, kerak benua yaitu granitis, kedua kerak samudra yaitu basaltis. Nah, kerak benua ini tuh padat dan tebal. Jadi tuh misalnya di benua Asia gitu, kan benua padat dan tebal. Terus samudra atau basaltis itu tipis dan berat kayak air. Kayak sekarang udah ngerti belum ya tentang litosfer? Udah dong, makasih ya. Ya, makasih juga ya. Halo, boleh perkenalin nama dan kelas kamu nggak? Ya, aku Naya Aurelia Ranti dari kelas 10-5. Oke, kamu udah tahu belum ya tentang objek material geografi yaitu atmosfer? Belum tahu. Aku izin jelasin ya. Atmosfer itu lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi matahari dan benda luar angkasa. Fungsi atmosfer itu menyediakan oksigen dan karbon dioksida, menyerap radiasi UV oleh ozon, menjaga suhu bumi agar stabil, serta tempat terjadinya cuaca dan iklim. Nah, struktur atmosfer itu ada 5. Pertama ada troposfer, yaitu lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Lalu kedua itu ada stratosfer, yaitu lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet atau sinar UV, karena stratosfer merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon, atau kalau dalam tabel periodik itu O3, yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Sampai sini masih ngerti gak? Ngerti. Nah, terus ketiga ada mesosfer, yaitu lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Jadi ini salah satu lapisan pelindung. Jadi kalau meteorit jatuh tuh dia akan mengecil karena terbakar. Gitu. Oke. Keempat ada termosfer, yaitu lapisan tempat terjadinya proses ionisasi, di mana ion positif dan elektron bebas bermuatan negatif terbentuk. Lalu terakhir atau ekosfer, batas akhir antara atmosfer atau ruang antar planet. Jadi ini tuh perbatasan antara lapisan udara kita dengan ruang angkasa. Jadi ini yang bikin kita bisa bernafas karena dilindungi dari luar. Kamu ngerti gak? Ngerti, udah ngerti. Menurut kamu penjelasannya bermanfaat gak? Bermanfaat banget buat ngertiin. Oke, makasih ya Nayaka. Iya, sama-sama. Halo, boleh kenalin nama dan kelasnya? Boleh, aku kalau ini dari kelas 12-3. Maka aku mau jelasin tentang salah satu objek material geografi yaitu hidrosfer, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Pertama tahu, Mak, kakak kan udah kelas 12 pasti tahu ya. Aku bakal jelasin yang aku tahu. Oke. Hidrosfer itu lapisan perairan yang ada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat maupun gas. Hidrosfer itu ada air laut, samudra dan laut, dan air tawar, danau, sungai, air tanah, es, dan uap air. Banyak ya. Fungsi hidrosfer itu menyediakan air bagi makhluk hidup, mengatur suhu dan iklim, serta mendukung kehidupan ekosistem air. Siklusnya itu ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Nah, tapi ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Nah,
komponen Jahat, anjir. biotik ini tuh ada 4 Kalau nggak sama produsen cowok, organisme yang menghasilkan Nggak sama cowok. zat anorganik Kalau nggak menjadi join zat sandara organik. sih. Terus kedua konsumen yaitu Dia aja nggak organisme yang memakan makhluk hidup lain yang membuat zat organik. Lalu ketiga Sumpah. ada detritivore Jahat yaitu banget. organisme yang memecah zat organik berukuran besar menjadi zat organik berukuran kecil. Cacing, bekicot, dan bintang laut. Join aja. Lalu Udah ada keempat tapi sih, tapi kemarin lagi penguraian pada atau ribut dekomposer. 300 berapa Itu gitu, gua organisme skip. yang menguraikan sisa makhluk hidup, contohnya bakteri dan jamur. Sampai sini penjelasanku dimengerti kak. Berarti itu berhubungan sama hujan. Iya. Lalu selanjutnya ada komponen abiotik benda hidup seperti air, udara, oksigen, karbon dioksida, tanah, cahaya, matahari, suhu, dan kelembapan. Nah, itu aja penjelasan dari aku. Makasih ya kak.